Baik, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Yolanda Kaunani, NIM 2003-03-0028, mahasiswa semester 1 kelas A, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Sosiologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca buku review kedua saya tentang pengantar sosiologi. Bab 1, status sosiologi. Sosiologi dan sains. Teori ilmiah yang baik harus sesuai dengan bukti. Ini mungkin tampak jelas, tetapi apa yang seharusnya dituntut oleh ilmuwan dalam hal ini adalah jauh lebih ketat daripada yang biasa dilakukan orang awam, misalnya dalam konvensional dan dalam pengobatan alternatif. Sains berkembang pesat dalam pertukaran ide dan intelektual. Kompetisi ini stagnan ketika terjadi pada abad pertengahan di bawah Gereja Katolik dan di bawah Stalin di Uni Soviet. Di luar agen mencoba untuk memaksakan pada ilmuwan suatu ortodoksi yang tidak mengakar pekerjaan disiplin. Pada abad ke-19 beberapa ahli genetika berpendapat bahwa karakteristik yang diperoleh individu selama mereka masih hidup dapat diturunkan melalui gen mereka. Perbedaan utama antara ilmu alam dan ilmu sosial adalah ide-ide terakhir biasanya tidak dapat diuji secara ketat oleh keberadaan menjadi sasaran eksperimen yang mengisolasi fitur tindakan manusia yang perhatian yang menarik dari kompleksitas kehidupan yang sedang berlangsung, membandingkan tindakan yang menarik minat kami dalam berbagai pengaturan yang ada kebanyakan serupa tetapi berbeda halnya dalam satu atau dua cara utama. Bab 2, konstruksi sosial, mendefinisikan sosiologi. Sebagian besar disiplin ilmu dapat dijelaskan baik dengan fokus perhatian mereka atau dengan asumsi dasarnya. Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa ekonomi belajar kita dapat mengatakan bahwa ekonomi berasumsi pada prinsip dasar perilaku manusia adalah keinginan untuk memaksimalkan produk. Peran biologi manusia tidak melakukan apapun untuk menyusun masyarakat manusia. Umur mungkin melelahkan kita semua, tetapi budaya sangat bervariasi dalam hal prestasi dan kekuatan yang mereka berikan kepada orang tua. Order atau orderan untuk mencegah argumen dan menambahkan penjelasan singkat. Solidaritas budaya, lapisan konstruksi pemecah aturan. Bab 3, penyebab dan konsekuensi. Penyebab tersembunyi dikonstruksi secara sosial memiliki sifat yang abadi dan menindas kualitas karena bagian yang salah satu dari kata kita mainkan dalam konstruksi itu sepele. Namun jika ingin ada penjelasan tentang perilaku manusia, pasti ada menjadi pola hidup yang teratur, dan keteraturan itu setidaknya sebagian akan terjadi disebabkan oleh kekuatan di luar kendali dan kognisi kita. Konsekuensi yang tidak diinginkan sering digambarkan seolah-olah mengikuti dan kelemahan moral di bagian dari sektarian ketika sebagian besar didorong pada kelompok manapun. Di bagian pertama, tempat mereka menciptakan larangan penggunaan pertanian modern, mesin, dan dengan demikian menurunkan produktivitas mereka. Intinya adalah bahwa bromida selalu melakukan apa yang dilakukan. Bab 4, dunia modern. Pengamat dan yang diamati dalam karyanya tentang Puritans berpendapat bahwa agama orang Yahudi dan kemudian Kristen adalah kekuatan rasionalisasi oleh hanya memiliki satu Tuhan, bukan dewa-dewa. Dengan membatasi Tuhan menciptakan dan mengakhiri dunia, tetapi tidak banyak campur tangan di antaranya. Kekristenan mengizinkan sikap ilmiah terhadap dunia material karena dianggap dunia tertib selanjutnya. Materi dunia itu sendiri tidak suci dalam arti apapun yang menghambat sistematik belajar. Suatu ketika reformasi menolak otoritas Romawi, gereja imbuhan besar untuk mengejar beasiswa mereka tanpa hambatan keharusan agama. Menurut Merton, apa yang dibuat modern ilmu pengetahuan
Mungkin bukan kemajuan teknis dalam instrumental, jadi sebanyak cara baru memandang dunia. Koes kemodernan. Pekerjaan manufaktur semakin terpecah belah. Tugas dari orang-orang yang melakukannya telah menjadi sangat terspesialisasi. Seperti kita sekarang, sangat bergantung satu sama lain. Industrialisasi menghancurkan piramida besar, tatanan sosial feodal, inovasi dan ekspansi ekonomi membawa serta pekerjaan mobilitas. Orang tidak lagi melakukan pekerjaan yang selalu mereka lakukan karena keluarga mereka selalu melakukan pekerjaan itu. Anomie dan tatanan sosial. Pada tahun 1950-an, Robert Merton yang mengambil argumen Durkheim tentang tautan tersebut antara stabilitas individu dan masyarakat, kejahatan dan bentuk Malaysia lainnya dari masyarakat yang tidak cukup memaksakan nilai-nilai ke dalam pikiran anggota. Perilaku antisosial diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi. Merton mengambil pandangan yang agak berbeda, yaitu kecenderungan, kejahatan, dan penyimpangan sebenarnya mewabah dalam masyarakat modern. Konsekuensi dan kebijakan sosial yang ironis. Untuk menghindari pengulangan salah satu konsekuensi yang sangat penting dari sifat ironis dan sosial telah bertahan sampai saat ini. Proposi sosiologi bahwa sebagian besar dunia kita tidak disengaja itu penting bukan hanya untuk memahami mengapa sesuatu tidak terjadi berjalan sesuai rencana, tetapi juga untuk memahami mengapa segala sesuatu seperti apa adanya. Menurutnya, fungsi ekonomi dan politik keluarga memungkinkan ruang untuk pengembangan pembenaran baru untuk keluarga baru. Dalam sosiolog Amerika tahun 1950-an, seperti berpendapat bahwa peran utama keluarga adalah memberikan kehangatan dan kenyamanan dan persahabatan. Keluarga harus menjadi tempat di mana seseorang dapat memulihkan tenaga dan terlibat dalam pribadi dan diskriminatif, perilaku yang semakin dilarang di ruang publik. Bab 5. Para penipu. Karl Marx pada dasarnya adalah seorang revolusioner yang ingin melihat ketidakadilan dan kapitalisme opresif digantikan oleh ekonomi yang lebih manusiawi dan struktur politik. Pengaruh pada partai buruh awal memberikan banyak pekerjaan dengan para sosiolog mendapat minat penelitian mereka dari moral dan politik keterlibatan dengan dunia, kehidupan sosial dan reformasi masyarakat. Berbagai konsep, ukuran, dan teori itu membuatnya sangat sulit untuk menghindari kontaminasi. Ilmu sosial sangat rentan terhadap pengkhianatan prinsip karena premis sentral salah satu untaian gelang pesona memberikan jaminan untuk keberpihakan ketika kita sadar bahwa realitas adalah produk manusia. Konstruksi sosial, kita melemahkan hubungan yang kokoh antara persepsi dan realitas objektif dan mempertanyakan kedudukan akun dan penjelasan. Para partisan berpendapat bahwa ilmu sosial objektif tidak mungkin karena sosiolog tidak dapat melampaui milik mereka sendiri. Pandangan dunia yang dibatasi secara ideologi membutuhkan orang lain, tetapi mereka telah berhasil melihat di atas kabut. Bagian dari daya tarik relativisme terletak pada kejelasannya. Ini dramatis dan jelas, sedangkan tanggapannya seringkali tampak biasa dan tidak fokus. Untungnya hal itu tidak menghentikan mereka untuk memberikan tanggapan yang baik. Mereka yang menginginkan formula sederhana dan menawan, tetapi bersama-sama mereka membentuk sanggahan komprehensif tentang relativisme, memiliki validitas yang lebih besar daripada yang lain. Kemudian lintas budaya komunikasi tidak mungkin dilakukan. Seluruh gagasan tentang mengandaikan bahwa kita dapat membedakan lebih banyak dan terjemahan yang kurang tepat. Dalam kasus tertentu ini mungkin tidak mudah, tetapi fakta bahwa negara-negara
Merundingkan perjanjian itu, misionaris religius menerjemahkan kitab suci mereka ke dalam bahasa asing. Jutaan dari bahasa itu berhasil berkomunikasi melintasi batas kelas, jenis kelamin, ras, etnis, dan bahasa. Seharusnya cukup untuk meyakinkan kita bahwa pesimisme relatif itu salah tempat. Sekian dari saya, terima kasih.